Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sholat witir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang sholat witir dari sisi definisi, demikian pula dari sisi hukumnya, yang para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan hukum salat witir. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya salat witir itu adalah sunnat hukumnya, ya, salat witir itu sunnat hukumnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja ada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagai bentuk penggabungan dari dua pendapat ini. Beliau mengatakan bahwasanya salat witir itu wajib bagi orang yang punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan melakukan salat malam, demikian, ya, wajib. Tapi bagi yang tidak punya kebiasaan maka tidak. Wallahu ta'ala alam, yang jelas bahwasanya ya pendapat jumhur adalah pendapat yang kuat, ya, yaitu bahwasanya sunnah muakkadah tidak wajib, karena yang diwajibkan hanyalah 5 kali sholat sehari semalam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsina. Pernah diwajibkan salat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali. Summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi sampai dijadikan 5. Summa nudiya, kemudian diserukan, ya Muhammad, innahu la yubaddal qawlu ladayya wa inna laka bihadzal khamsi khamsina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata
Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sini ya, kemudian ya dijadikan salat itu menjadi 5, dikurangi kemudian dijadikan 5. Lalu diserukan, ada yang menyerukan, sesungguhnya ya ketetapan di sisiku tidaklah berubah, dan sesungguhnya untuk wahai Muhammad SAW dengan 5 kali sehari semalam ini 50 kalinya, yaitu pahalanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi kewajiban salat ya itu hanya 5, ya tidak ada lebih daripada itu. Demikian. Adapun witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang waktu salat witir, para ulama mereka bersepakat bahwasanya salat witir itu berlaku setelah salat Isya dan sebelum waktu subuh, demikian ya. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat apakah boleh melakukan salat witir itu yaitu setelah terbitnya fajar, yaitu setelah masuknya waktu subuh. Boleh tidak untuk melakukannya setelah itu? Baik, ada 5 pendapat. Yang paling populer ada 2. Pendapat yang pertama, tidak boleh melakukan salat witir ya setelah terbitnya fajar, yaitu setelah masuknya waktu subuh. Nah, ini pendapatnya Abu Yusuf Muhammad ibn Hasan. Yang keduanya ini merupakan ya murid dari Imam Abu Hanifah. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, dan ini yang riwayat yang pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya yaitu beberapa hadis berikut ini. Yang pertama hadis Kharijah ibnu Hadafah. Disebutkan dalam hadis tersebut, fasalluha ma bainal isya'i ila tulu'il fajri. Salatlah ya dengan salat witir itu antara Isya sampai terbitnya fajar. Demikian. Begitu juga hadisnya sahih ya. Kemudian hadis juga sahih, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, utiru qabla an tusbihu, berwitirlah sebelum kamu masuk waktu subuh. Dan lafaz yang lain ya, man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Siapa yang sudah mendapatkan waktu subuh dalam kondisi dia belum witir, maka tidak ada witir bagi dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga hadis ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya badirus subha bil witri, ya lombalah subuh itu dengan witir. Maksudnya jangan sampai kedahuluan subuh baru mau witir. Baik, ini hadisnya para hamba Allah ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi sebelumnya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqi. Kemudian hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna fa idza khasyya subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat. Ya, maka apabila ia khawatir masuk subuh, maka dia salat 1 rakaat saja yang dengannya dia menjadikan ganjil salat apa yang telah dia salati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, idza kana al-fajru faqad dhahabat salatul laili wal witru atau wal witri. Apabila fajar tiba, maka telah pergi salat malam dan salat witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utiru qabla al-fajri, berwitirlah sebelum fajar. Baik, nah ini
pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya witir itu tak boleh tak boleh setelah subuh, karena witir diperintahkan untuk sebelum masuk subuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya boleh ya salat witir itu dikerjakan setelah masuknya waktu subuh selama belum salat subuh. Nah, gitu maksudnya. Walaupun contoh sudah adzan. Ya. Walaupun terkadang adzan itu tidaklah menunjukkan masuknya waktu ya. Tapi semestinya dilakukan itu dalam kondisi salat sudah masuk waktu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Katakanlah sudah azan ya untuk salat subuh, namun belum salat subuh, maka bagi orang yang terbangun belum salat witir, maka menurut pendapat ini, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, ya, dan mereka berdalilkan dengan asar yang berasal dari para sahabat yang mereka yang melakukan witir setelah terbitnya subuh, terbitnya fajar. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Samit, Abu Darda, Hudzaifah, Aisyah ya radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Jadi menurut pendapat ini ya salat witir itu boleh dikerjakan sebelum salat subuh walaupun sudah adzan subuh. Demikian ya. Walaupun sudah adzan subuh, sudah masuk waktu subuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang wallahu ta'ala alam kuat sesungguhnya begini ya. Jadi sholat witir itu sebenarnya waktunya sampai fajar. Sepakat para ulama, waktunya sampai fajar. Artinya begitu fajar, yaitu fajar shadiq, masuknya waktu subuh, maka berakhir ya sholat witir tersebut di waktunya. Baik, nah ini karena hal yang disepakati oleh para ulama maka demikian. Adapun kalau pengerjaan salat witir tersebut setelah adzan subuh walaupun sebelum salat subuh, maka ini terhitung qadha. Qadha itu artinya melakukan sebuah ibadah di luar waktunya. Demikian. Jadi pendapat ini merupakan pendapat penggabungan dari dua pendapat yang sudah kita sebutkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya. Jadi silakan kalau mau melakukan sholat witir setelah adzan subuh sebelum subuh, tidak mengapa. Karena ini terhitung qadha. Ya, qadha yang cepat ya. Maksudnya qadha yang cepat tuh qadha yang waktu yang paling cepat untuk melakukan qadhanya ya, penggantian salat tersebut, salat witir itu ya, itu paling cepatnya adalah setelah adzan subuh, masuknya waktu subuh sebelum sholat subuh. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kapankah waktu pelaksanaan salat witir yang paling dianjurkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Boleh untuk melakukan salat witir itu langsung setelah salat Isya, boleh. Ya. Demikian.
langsung setelah salat Isya itu boleh. Sebelum tidur juga boleh. Ya. Namun yang paling afdal adalah di sepertiga akhir malam. Ketika malam itu tersisa sepertiganya. Kenapa demikian? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina ila sama' dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Turun Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa malam itu sepertiga akhirnya. Wa yaqulu, dan Allah katakan, man yas'aluni fa'utiyahu wa man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ya Allah berfirman, siapa yang mau minta kepadaku sehingga aku berikan, dan siapa yang mau berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan, dan siapa yang memohon ampun kepadaku sehingga aku akan ampunkan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin kita bisa untuk melakukan latihan terlebih dahulu bagi siapapun di antara kita yang belum terbiasa melakukan salat witir. Ya. Dengan cara contohnya lakukan di awal malam terlebih dahulu. Seperti habis salat Isya langsung demikian, langsung untuk memudahkan untuk awal-awal. Latihan beberapa waktu ya, kemudian setelah terbiasa maka naik waktunya. Ya, sebelum tidur contohnya. Sebelum tidur ya melakukan salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Di antaranya wa an utira qabla an anam. Agar aku berwitir sebelum aku tidur. Demikian. Jadi witir sebelum tidur. Nah itu. Kemudian setelah terbiasa, maka coba naik, yaitu di tengah malam. Ya, di tengah malam. Nah, kemudian setelah biasa, maka dikerjakan di akhir malam. Nah, ini yang paling bagus ya. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra." Ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra. Jadikanlah terakhir salat malam kalian adalah witir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada juga riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min awwalil laili wa awsatihi wa awsatihi wa akhirih." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dari setiap malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan witir. Min awalil laili, di awal malam pernah. Jadi seolah-olah Rasulullah ini memberikan teladan kepada kita. Ketika hendak memulai sholat, ya, karena belum terbiasa, maka mulai dengan yang ringan, yaitu contohnya waktunya, dari sisi waktunya. Maka ambil yang paling mudah, yaitu di awal malam. Seperti habis salat Isya langsung dikerjakan. Wa ausatihi, begitu juga pernah di pertengahan malam. Pertengahan malam. Kemudian wa akhirihi, dan di akhirnya. Fantaha witruhu ila sahari. Maka berakhirlah witir beliau
ya sampai waktu sahur. Waktu sahur berarti waktu menjelang subuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini trik ya, trik. Dan seseorang ya itu bisa saja berganti-ganti. Contohnya begini ya. Kalau ada orang barangkali ya dia belum pernah melakukan salat witir, dia hendak membiasakan salat witir, maka dia mulai dengan awal malam. Ya, awal malam yaitu ketika habis salat Isya langsung demikian. Nah, sudah terbiasa dan ringan baginya, coba naikkan sedikit yaitu sebelum tidur. Demikian. Sebelum tidur dirutinkan begitu ya. Kemudian kalau sudah terbiasa maka naik sedikit yaitu di pertengahan malam. Nah, kalau sudah biasa langsung di sepertiga akhir malam, itu ya waktu yang afdal insyaallah taala ya. Nah, andaikan pun sudah terbiasa dengan sholat witir itu di sepertiga akhir malam, tapi karena satu kegiatan mengharuskan bangun telat, tidur telat, sehingga dikhawatirkan bangun itu nanti bisa telat, nggak dapat kecuali hanya dengan sholat subuh saja karena sudah terdengar qomatnya demikian. Nah, begitu ya. Maka bisa contohnya ya, walaupun sudah membiasakan sholat witir itu adalah di akhir malam ya, nah sekarang melakukannya karena satu kondisi itu di awal malam atau sebelum tidur. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa minkum an la yastayqidha min akhiril laili falyutir min awwalihi wal yarqud." Siapa saja yang khawatir di antara kalian dia tidak terbangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malamnya. Wal yarqud, dan setelah itu tidur. Wa man tama'a minkum an yastayqidha min akhiril laili falyutir min akhirihi fa inna salata akhiril laili mahduratun fadzalika afdal. Dan siapa saja yang punya tekad di antara kalian untuk dia bangun di akhir malam lalu dia berwitir di akhirnya, maka salat di akhir malam itu dihadiri dan itu lebih afdal, itu lebih afdal. Demikian. Nah, ini dalil yang menunjukkan ya afdalnya untuk melakukan sholat witir itu adalah di akhir malam, ya di sepertiga akhir malam. Baik, itu hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar, "Mata tu'tir? Kapankah engkau berwitir?" Qala utiru tsumma anamu. Maka ia mengatakan, ya, aku witir sebelum aku tidur. Aku witir kemudian aku tidur. Jadi witirnya sebelum tidur. Faqala li Umar, lalu Nabi bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Mata tutir? Kapankah engkau witir?" Qala anamu summa utiru. Kemudian Umar mengatakan, aku tidur kemudian aku witir. Jadi witirnya setelah tidur, demikian. Qala, maka Rasul bersabda kepada Abu Bakar,
Waqala li Abi Bakrin, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi awil wasiqati. Waqala li Umar, akhadta bil quwwati. Ya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, engkau sudah mengambil pegangan yang kuat, ya, kekang yang benar, ya. Sementara Rasul bersabda kepada Umar, engkau telah mengambil, ya, dengan kuat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan waktu dari pelaksanaan sholat witir yang dianjurkan. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab, ya. Baik, pertanyaan. Baik, ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, pasangan saya bekerja sebagai pemilik sebuah resto makanan. Ada beberapa hal yang saya khawatirkan dari resto tersebut, Ustadz. Apakah perkara di bawah ini termasuk dosa atau tidak? Yang pertama, semua pekerja di resto adalah laki-laki. Ketika jam sholat masuk, resto tidak tutup, Ustadz, dan pekerja diizinkan sholat bergantian. Artinya tidak semua pekerja bisa sholat berjamaah ke masjid. Jika resto sedang ramai pengunjung dan tidak memungkinkan untuk meninggalkan resto saat waktu sholat tiba, maka semua pekerja sholat berjamaah di resto. Bagaimana hukum terkait ini, Ustaz? Kemudian yang kedua, di samping resto ada resto makanan yang lain yang rutin memutar musik di hari-hari tertentu. Suara musik diputar sangat keras, deras, sehingga terdengar sampai resto kami. Mohon nasihatnya, Ustaz. Yang ketiga, untuk mempromosikan resto kami, pasangan saya mengundang food vlogger yang datang untuk mereview makanan di resto kami. Hanya saja pasangan saya juga mengundang food vlogger wanita yang tidak menutup aurat secara sempurna. Dan di hasil video review yang akan diposting menampakkan wanita tersebut. Bagaimana hukumnya? Semoga Allah memudahkan Ustadz menjawab pertanyaan. Baik, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik sebuah pekerjaan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bekerja di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah terkait dengan, ya, kewajiban salat berjamaah. Dan, ya, perihal terkait dengan dosa-dosa atau interaksi syar'i di antara, ya, manusia yang ada di wilayah kerjanya atau wilayah tanggung jawab kerjanya tersebut. Demikian, ya. Baik, tentang sholat 5 waktu, maka wajib bagi pemilik resto untuk, ya,
menyediakan waktu sholat bagi para pekerja muslim, ya, baik laki ataupun perempuan. Yang ini laki-laki semua, demikian. Kalau memang hendak disepakati bahwasanya ya sholat di resto, maka saya condong boleh dengan syarat ya adzan di musolanya. Demikian, adzan di musolanya, tapi wajib semuanya berhenti. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau secara bergantian ini potensi memang akan menyebabkan sebahagian dari pekerja tersebut tidak mengikuti sholat berjamaah, padahal pendapat yang kuat sholat berjamaah itu wajib fardu ain. Demikian, ya. Dalam hal ini maka pemilik resto itu bisa menanggung dosanya. Nah, demikian. Oleh karenanya mungkin seperti yang pernah dilakukan oleh sebahagian pemilik resto, ya, itu waktu sholat ya dihentikan sedikit, ya. Waktu sholat berhenti sekitar 15 menit, 10 atau 15 menit, demikian. Nah, begitu. Memberikan peluang kepada para pekerja untuk bisa sholat berjamaah setiap sholat seperti itu. Dan ini insya Allah ta'ala tidak akan mengurangi rezeki, insya Allah. Bahkan jika ini diniatkan untuk ketaatan kepada Allah, itu merupakan ketakwaan, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian, seperti itu. Ya. Nah, kalau semua pekerja itu harus ya sholat di resto, maka di tempat itu musolanya diazankan dan diqomatkan. Sudah begitu. Maka insya Allah tidak mengapa. Karena ada larangan ketika mendengarkan azan itu tidak mendatanginya. Ya, kata Nabi SAW, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin. Siapa saja yang mendengarkan seruan azan namun dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya kecuali karena ada uzurnya. Pekerjaan bukan uzur. Kalau begitu nanti banyak sekali orang-orang yang dengan alasan pekerjaan tidak akan salat. Demikian, ya. Oleh karenanya kalau buat azan di musola tersebut, nah itu selesai masalahnya. Silakan sholat di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah adapun orang lain yang melakukan maksiat, maka semampu kita untuk ya mengingkari kemungkaran maksiat itu. Ya kalau mampu. Yang terkait dengan ya musik-musik, apalagi musiknya itu di tempat dia sendiri, cuma suaranya terlalu keras. Ya caranya adalah mungkin menegur. Mohon untuk tidak mengeraskan sehingga tidak mengganggu ya tetangga sekitar, demikian. Nah, seperti itu. Yang melakukan kemungkaran tentunya adalah pihak penguasa dengan kewenangan yang ada padanya. Maka bisa dilaporkan contohnya mengganggu seperti itu. Baik ya. Yang jelas orang yang melakukan maksiat bukan kita yang berdosa. Demikian ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang pendosa tidaklah menanggung dosa orang lain. Seperti itu. Jadi itu dosa mereka. Cuma memang musik yang didengarkan itu kan mengganggu, maka ini yang butuh dinasihati. Ya, dikasih nasihat kepada orang tersebut atau pemiliknya. Baik, jawaban untuk pertanyaan ketiga terkait dengan food vlogger yang dia berjenis kelamin wanita dengan menampakkan aurat. Maka nggak boleh. Ya nggak boleh seperti ini. Apalagi tentunya nantinya itu adalah di beranda medsosnya. Karena mereka membayarnya demikian. Maka akan dilihat banyak orang. Sebanyak orang melihat wanita tersebut ya di tempat yang dia memutar ya untuk promosi tersebut, ya maka bisa menanggung dosa ini orang. Ya, yaitu owner dari resto tersebut. Demikian. Insya Allah banyak kok ya food vlogger yang dia laki-laki, bahkan muslim, ya bahkan juga ada juga tanpa musik-musik. Bahkan ya kalaupun dia orang umum bisa juga diminta jangan pakai musik-musik. Demikian bisa. Tanpa musik, tanpa menampakkan aurat,
demikian. Nggak harus perempuan juga, laki-laki cukup insya Allah. Ya. Nah kalau seandainya perempuan membuka aurat, ini nanggung ini. Selama ditengok orang di media yang diputar dimiliki oleh resto tersebut, ya tentunya di Facebooknya milik resto itu, atau di Instagramnya milik resto tersebut, dan mereka yang membayar perempuan tersebut yang menjadi food vloggernya, pengiklannya, maka sebanyak itu dilihat auratnya, sebanyak itu mereka bertanggung jawab menanggung dosa. Ya wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz Afan, kalau pertanyaan beda tema, apakah orang tua yang membiayai pendidikan anak di sekolah agama termasuk jihad ya di jalan Allah? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang orang tua yang mengeluarkan biaya untuk pendidikan agama anaknya, maka ini merupakan bentuk infak fi sabilillah, infak fi sabilillah. Dan itu merupakan bentuk jihad, salah satu bentuk mendukung jihad di jalan Allah. Karena menuntut ilmu itu merupakan bentuk jihad. Ya, jadi mengeluarkan biaya untuk pendidikan ya orang lain, belajar agama, ya, lebih-lebih anaknya, maka itu terhitung infak fisabilillah. Infak fisabilillah merupakan ya salah satu ya cara untuk mendukung ya jihad fisabilillah. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berinfak, bersedekah, membangun dan menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, masjid yang sudah diberlangsungkan saat ini, sudah dimanfaatkan untuk sholat berjamaah, ya, kemudian juga kajian-kajian. Ya, siapapun yang turut serta ya mengeluarkan dananya untuk pembangunan masjid ini, maka insya Allah Ta'ala dia akan dapatkan janji Rasulullah SAW untuk dibuatkan sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan karena sudah dimanfaatkan maka akan mengalir pahalanya terus dan terus demikian. Ayo silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.